Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami akan mencoba mempresentasikan tugas dari analisa gagalan dari kelompok 1, di mana beranggotakan saya sendiri, Zeta Adiansa, di 1C017002. Selanjutnya ada Ade Maulana Saputra di 1C017040. Kemudian Rozi Hendrawan di 1C017049 dan Ahmad Faizal di 1C017054. Nah, baiklah, kami mengambil tugas dari analisa gagalan ini kami dari kelompok 1, mengambil dari jurnal internasional, dan sebelumnya sudah kami translatekan dengan judul Studi Analisis Kegagalan pada Baut Penghubung yang Patahan dari Mesin Penyaring. Nah, adapun abstrak dari penelitian ini, yaitu tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyelidiki penyebab utama dari patahan 16 baut penghubung dari sistem silinder ke piston saringan tekan. Status tegangan baut selama kondisi servis telah dianalisis dan alasan kegagalan ditentukan dari analisis fraktografi dan informasi yang dikumpulkan. Berdasarkan hasil yang diperoleh, disimpulkan bahwa baut gagal karena mekanisme fatigue. Tampaknya torsi yang digunakan tidak mencukupi selama perakitan. Nah, kemudian pendahuluan. Tekanan filter digunakan untuk pemisahan padat cair dengan menggunakan tekanan yang diterapkan yang biasanya dihasilkan oleh pompa hidrolik. Mesin cetak filter semacam ini itu telah digunakan di berbagai industri makanan. Mesin fresh filter yang gagal saat ini digunakan dalam industri minyak goreng dan terdiri dari 4 seri batch filter, di mana setiap batch berisi beberapa plat filter. Beban yang dibutuhkan untuk memanfaatkan plat filter diberikan oleh silinder utama dan sistem hidrolik piston. Tekanan pompa hidrolik terus dimonitor dan dicatat. Tekanan ini meningkat dalam 2 langkah untuk memanfaatkan plat filter sepenuhnya. Pertama dari 0 menjadi 17 MPa dan kemudian dari 17 MPa menjadi 35 MPa. Dengan waktu penahanan yang cukup di setiap langkah. Akhirnya kumpulan filter akan dikompresi satu persatu untuk menghilangkan residu pada dari plat filter. Silinder yang diusulkan disambung ke dalam persamaan oleh 16 baut M36 milik kelas 12,9. Menurut informasi pelanggan, mesin filter ini gagal setelah digunakan selama 50 bulan sejak awal. Kerusakan terjadi karena patahan dari 16 baut penghubung sistem hidrolik gagal, termasuk silinder utama dan piston, dan 16 baut retak ditunjukkan pada gambar A setelah kecelakaan. Setelah itu, posisi dari baut penghubung ditampilkan dalam bingkai putih di dalam gambar B. Menurut informasi pelanggan, patah pada baut dan kecelakaan terjadi ketika tekanan hidrolik berada di level tertinggi dan plat filter benar-benar dikompresi. Harus disebutkan bahwa ke-16 baut tidak dapat diakses dan 2 diantaranya tidak dipelajari. Oke, nah teman-teman bisa lihat bahwa gambar A merupakan piston utama bersama-sama dengan posisi sambungan baut. Dapat kita lihat pada gambar. Nah, sedangkan gambar B dapat kita lihat juga bahwa gambar silinder dengan 16 baut patah di atasnya. Teman-teman bisa lihat pada gambar tampilan di sini. Selanjutnya, beberapa penelitian telah dilaporkan dalam literatur untuk fraktur baut penghubung dalam sistem teknik yang berbeda. Misalnya, dalam salah satu studi kasus ini, patahan baut penghubung worm gear dilaporkan disebabkan oleh fraktur fatigue tekukan 2 arah. Alasan utama patahnya adalah celah besar antara baut dan lubang buat roda gigi internal yang cocok akibat kehalusan komponen. Dalam investigasi lain, fraktur fatigue pada baut rakitan flek atau housing kompresor gas untuk polimerisasi polietilengel dipelajari dan dilaporkan bahwa peningkatan panjang baut untuk torsi pengencangan yang sama cenderung meningkatkan kekuatan fatigue sambungan. Namun, tidak ada laporan tentang analisis kegagalan dari persamaan filter serupa yang menghubungkan baut dalam literatur dengan pengetahuan terbaik penulis.
Karenanya, analisis kegagalan dari baut penghubung yang putus adalah tujuan utama dari penelitian ini untuk mencegah kegagalan serupa. Fraktografi SEM dan mekanika fraktur digunakan untuk menentukan penyebab dan mekanisme kegagalan utama. Selanjutnya, metode investigasi. Untuk mengevaluasi komposisi material dan sifat mekanik baut yang gagal, tes wajib standar BS EN 898-1-13 kelas 12.9 dilakukan. Untuk tujuan ini, spektroskopi serapan atom, benturan CRP, tarik, uji kekerasan mikro dan makro dilakukan sesuai dengan standar ASTM E415, ASTM E23, ASTM A370, dan ASTM E384. Selain itu, untuk mempelajari mikrostruktur baut dan melakukan uji dekarburisasi, beberapa bagian longitudinal disiapkan untuk penyelidikan mikroskopis optik atau OM. Juga permukaan patahan salah satu baut yang gagal dipelajari dengan memindai mikroskop elektron atau SM setelah membersihkan permukaan patahan dari residu minyak. Analisis tegangan dilakukan dengan menggunakan perhitungan fatik dan teori linier dari kekakuan sambungan baut. Kemudian hasil dari pemeriksaan makrografi dan visual, semua permukaan patah dari sampel yang diterima dipelajari. Studi patahan visual pada baut mengungkapkan bahwa rekahan atau patahan 9 baut terjadi dari zona kepala, 3 diantaranya dari daerah ulir, 2 lainnya dari keduanya. Posisi kepala dan benang dan 2 sisinya tidak diketahui. Di sini harus disebutkan bahwa baut diproduksi melalui proses penggulungan ulir. Setelah beberapa inspeksi visual, terbukti bahwa sebagian besar baut patahan menunjukkan karakteristik patah lelah pada permukaan patahnya. Ini memang bukan aturan umum, namun baut yang memiliki permukaan propagasi terbesar merupakan kandidat kuat untuk pertama kali mengalami kegagalan. Dengan demikian, dan juga untuk meminimalkan biaya, salah satu baut dengan daerah patahan lelah yang lebih besar dan lebih jelas dipilih untuk penyelidikan lebih lanjut. Dapat dilihat pada gambar 2 selanjutnya. Baut ini dapat dianggap sebagai kemungkinan baut gagal pertama dalam sistem. Rupanya retakan fatik tersebut bermula dari akar ulir dan kemudian merambat ke pusat baut. 3 karakteristik morfologi khas dari patah lelah, termasuk daerah kelelahan halus, daerah abu-abu terang, kemudian daerah kelelahan kasar, dan daerah kelebihan beban atau patah akhir, dapat diamati pada permukaan patahan baut yang diusulkan. Juga dapat dilihat bahwa sekitar sepertiga dari permukaan patahan termasuk dalam patahan akhir yang terjadi karena kelebihan beban. Skema dari baut patahan pertama dengan daerah spesifik juga digambarkan pada gambar 2. Untuk infeksi material itu terdiri dari beberapa aspek. Yang pertama, komposisi kimia. Bisa kita lihat di tabel di bawah ini bahwa komposisi kimianya ada yang berdasarkan baja dari baut, kemudian standar kelas 12.9. Dijelaskan bahwa di tabel ini di standar kelasnya 0,30 sampai 0,50, maksimal 0,025. Kemudian yang terakhir maksimal 0,003. Untuk uji kekerasan mikronya dilihat dari tabel dari hard features-nya. Untuk posisinya yang pertama di permukaan, kemudian di pusat, lalu di poin 1, butir 2, dan terakhir di butir 3. Nah, untuk di uji kekerasan makro bisa kita lihat bahwa berdasarkan kelas 12.9 standar. Untuk tes keregangan bisa kita lihat di tabel di bawah ini bahwa baja dari baut mempunyai tegangan senilai 1144 megapascal. Untuk kelasnya, kelas 12.9 standar itu minimal 1100 megapascal dan minimal 1220 megapascal. Kemudian untuk uji dampak. Uji dampaknya itu rata-ratanya adalah 23 Joule. Bisa kita lihat kekuatan benturannya ada 22, ada 24, ada 22. Dia mendekati ke
Rata-ratanya 23. Kemudian dilihat dari investigasi mikrostruktur oleh OM. Kita lihat pada gambar A. Ini menunjukkan mikrostruktur martensit tempering dari logam tidak mulia di tengah baut. Nah, untuk memeriksa dekarburasi pada permukaan baut yang dikeraskan. Nah, beberapa sampel metalografi disiapkan dari bagian ulir dan akar. Nah, untuk gambar B dan C ini kita lihat masing-masing menunjukkan mikrostruktur yang sesuai dengan bagian atas dan akar utas. Tidak ada dekarburasi yang terlihat pada permukaan pengencang. Bisa kita lihat pada gambar B dan C. Kemudian investigasi SEM. Kita lihat dari gambar 5, gambar 6, dan gambar 7. Pada gambar 5 ini menunjukkan bahwa beberapa cacat perlakuan panas dapat dilihat pada akar benang dan tampak terisi oleh beberapa endapan. Beberapa retakan kelelahan dapat diamati di tepi permukaan yang retak. Nah, untuk gambar 6, ini menunjukkan permukaan fraktur fatigue SEM dari baut yang dipelajari. Nah, dekat dengan titik nukleasi. Kemudian pada gambar 7, beberapa garis kelelahan dapat dideteksi di permukaan. Juga beberapa retakan mikrosekunder dapat diamati pada permukaan retahan fatik. Selanjutnya itu analisis dan diskusi stres. Sini perhitungan tegangan menggunakan metode fatik, kelelahan, dan metode mekanika fraktur elastis linier. Tentang stres yang dihitung, delta tau dinilai dirangkum dalam tabel 8. Dapat dilihat pada tabel di samping. Oleh karena itu, tampaknya rentang stres yang telah ada dialami oleh baut dalam kisaran 397 sampai 643 MPa. Juga, stres alternatif atau delta alpha dapat dihitung dari delta tau, nilai-nilai dengan menggunakan persamaan 8. Dengan demikian, tampaknya tegangan alternatif yang dialami oleh baut berada pada kisaran 199 sampai 321 MPa. Dalam persamaan ini, tau max dan tau min adalah tegangan maksimum dan minimum yang dialami oleh baut, yang mana untuk mencari tau alpha sama dengan tau max dikurang tau min per 2. Selanjutnya itu penyebab kegagalan. Berdasarkan data sebelumnya, tampaknya tegangan siklik dirancang lebih rendah dari batas kelelahan baja laut. Namun, jika ada pemisahan antara anggota karena torsi pengencangan yang rendah, tegangan siklik bisa lebih tinggi dari batas kelelahan. Dengan cara ini, retak fatik akan merambat melalui ketebalan dengan setiap tegangan siklik. Selain peran torsi pengencang dalam meningkatkan tegangan siklik yang sebenarnya, kerusakan permukaan dapat memainkan peran penting dalam meningkatkan kelelahan pada baut yang diusulkan. Karena sebagian besar retakan fatik telah berinti di permukaan. Efek permukaan dan produksi tampaknya sangat penting. Cacat permukaan kecil dapat mempersona inisiasi retakan. Oleh karena itu, setelah memulai retakan, kelelahan sebagai akibat dari peningkatan stres, retakan akan terus tumbuh dan luas penampang akan semakin rendah dan tegangan yang dialami oleh area tersisa akan semakin tinggi dengan penyebaran lebih lanjut dari retakan fatik ke arah pusat baut. Dalam kondisi ini, panjang retakan mencapai nilai kritis di suatu tempat, tegangan pada area yang tersisa melebihi tegangan retakan material dan dengan demikian terjadi bencana rekahan terakhir. Pada kasus kegagalan saat ini, tampaknya fraktur fatik telah dimulai dari salah satu akar benang di mana konsentrasi tegangan tinggi. Juga, cacat permukaan seperti yang dihasilkan oleh perlakuan panas atau pemesinan dapat bertindak sebagai situs nukleasi retak fatik dan karena kapanpun tegangan cukup tinggi, perambatan retakan dapat terjadi. Retakan fatik telah dimulai dan menyebar di semua baut. Karena karakteristik fatik terlihat jelas pada permukaan patahan semua baut yang dipelajari. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pengencangan beberapa baut selama seminggu dapat meningkatkan tegangan siklik pada baut dan parahnya kerusakan fatik. Kesimpulan, permukaan fraktur baut menunjukkan karakteristik kelelahan yang berbeda dengan demikian penyebab patahan baut ditentukan sebagai progresif dari patahan kelelahan. Ini menunjukkan bahwa torsi pengencang
rendah digunakan untuk perakitan. Karenanya, bautnya gagal karena pemisahan antara member dan dengan demikian, peningkatan tegangan alternatif pada baut melebihi batas kelelahan material, yang mana mendukung kondisi kegagalan oleh mekanisme kelelahan. Juga, konsentrasi tegangan pada akar baut dan cacat permukaan tampaknya menjadi parameter penting dalam merekomendasikan inisiasi patahan. Baik, terima kasih. Itulah yang dapat kami sampaikan. Apabila ada salah-salah kata, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.